Perkenalkan, nama saya Sadam Yurayuda dengan NIM 56 2019 007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang radio frekuensi dan teknologi wireless yang saya ketahui. Yang pertama adalah radio frekuensi. Pengertian radio frekuensi adalah tingkat osilasi dalam kisaran sekitar 3 kHz sampai 300 GHz yang sesuai dengan frekuensi gelombang radio dan arus bolak-balik yang membawa sinyal radio. RF merupakan unit pengukuran frekuensi gelombang dan sesuai dengan 1 siklus per detik. Gelombang elektromagnetik di daerah spektrum dapat ditransmisikan dengan menggunakan generator arus bolak-balik yang disebabkan oleh satelit. Frekuensi gelombang ditentukan oleh osilasi atau siklus per detik. 1 siklus adalah salah 1 Hz, 1000 siklus adalah 1 kHz, 1 juta siklus adalah 1 MHz, dan 1 miliar siklus adalah 1 GHz. Jenis gelombang radio ada beberapa macam, salah satunya yaitu very low frequency, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, dan extremely high frequency. Yang kedua yaitu teknologi wireless. Teknologi wireless merupakan sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi data dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Macam-macam tipe dari teknologi wireless antara lain, satu adalah WPAN. WPAN merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. WPAN hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Yang kedua yaitu WWAN. WWAN meliputi teknologi dengan daerah jangkauan luas seperti seluler 2G, 3G, 4G, seluler digital paket data atau CDPD, Global System for Mobile Communication atau GSM, dan CDMA. Yang ketiga yaitu WLAN. WLAN mewakili Local Area Network Wireless, termasuk diantaranya adalah 802.11, Hyperland, dan beberapa lainnya. IEEE 802.11 adalah standar yang diberikan IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers untuk penggunaan jaringan wireless. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang WPAN saja. WPAN, Wireless Personal Area Network. WPAN merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. WPAN hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Umumnya, penggunaan WPAN diterapkan pada perangkat periferal layaknya printer, Android, ataupun peralatan lainnya. Dalam transmisi data melalui WPAN, ada beberapa jenis teknologi yang digunakan, yakni Bluetooth, Home RF, Zigbee, dan infrared. Teknologi yang pertama yaitu Bluetooth. Bluetooth merupakan sebuah teknologi berjenis wireless atau nirkabel. Teknologi ini dikembangkan oleh BSIG atau Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth berguna untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa memerlukan kabel. Jarak yang diperlukan Bluetooth untuk dapat berkomunikasi antar perangkat yaitu antara 1 hingga 100 meter. Teknologi Bluetooth sudah muncul sejak beberapa dekade lalu. Teknologi ini pertama kali diinisiasi oleh Niels Rydberg dan Johan Ullman pada tahun 1989. Nama Bluetooth sendiri diambil dari julukan Raja Viking yang memimpin Denmark pada tahun 958 hingga tahun 970 Masehi. Raja Viking tersebut bernama Harald Bluetooth. Bagaimana Bluetooth bekerja? Bluetooth mengirim dan menerima gelombang radio di sebuah band dengan 79 frekuensi saluran yang berbeda
yang berpusat pada 2,45 GHz. Perangkat Bluetooth otomatis mendeteksi dan terhubung satu sama lain. Perangkat ini juga bisa saling terhubung dengan beberapa perangkat, biasanya 8 dalam satu waktu bersamaan. Perangkat-perangkat yang terhubung tersebut tidak saling mengganggu karena masing-masing menggunakan salah satu dari 79 saluran yang ada. Jenis-jenis Bluetooth. Bluetooth sendiri memiliki banyak jenis, yaitu berdasarkan versinya adalah yang pertama Bluetooth 1.0 dan 1.0b, yang kedua Bluetooth 1.1, yang ketiga Bluetooth 1.2, yang keempat Bluetooth 2.0 plus EDR, yang kelima Bluetooth 2.1 plus EDR, yang keenam Bluetooth 3.0 plus HS, yang ketujuh Bluetooth 4.0 plus LE, yang kedelapan Bluetooth 4.1, yang kesembilan Bluetooth 4.2, yang ke-10 yaitu Bluetooth 5.0, yaitu Bluetooth yang sudah banyak digunakan di smartphone zaman sekarang. Teknologi WPAN yang kedua yaitu Home RF. Home RF adalah spesifikasi jaringan nirkabel untuk perangkat rumah yang dikembangkan pada tahun 1998 oleh kelompok kerja frekuensi radio rumah. Awalnya disebut Share Wireless Access Protocol atau SWAP, dan kemudian menjadi Home RF. Spesifikasi terbuka ini memungkinkan PC, peripheral, telepon nirkabel, dan perangkat konsumen lainnya untuk berbagi dan mengkomunikasi suara dan data di sekitar rumah tanpa kerumitan dan biaya untuk menjalankan kabel baru. Home RF menggabungkan beberapa teknologi nirkabel dalam pita 2.4 GHz ISM termasuk IEEE 802.11FH dan DECT. Home RF menggunakan spektrum penyebaran hopping frekuensi atau FHSS di pita frekuensi 2.4 GHz dan secara teori dapat mencapai throughput maksimum 10 megabit per second. Beberapa standar dan kelompok kerja difokuskan pada teknologi jaringan nirkabel di frekuensi radio. Standar lainnya termasuk keluarga IEEE 802.11 yang populer, IEEE 802.16, dan Bluetooth. Grup tersebut dibubarkan pada Januari 2003 setelah jaringan nirkabel lainnya dapat diakses oleh pengguna rumahan dan Microsoft mulai memasukkan dukungan untuk mereka dalam sistem operasi Windows-nya. Akibatnya Home RF menjadi usang. Arsip kelompok dari kerja Home RF dikelola oleh Palo Wireless dan Wayne Caswell. Teknologi yang ketiga yaitu ZigBee. ZigBee adalah spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi menggunakan radio digital berukuran kecil dengan daya rendah dan berbasis pada standar IEEE 802.15T4 tahun 2003. Untuk jaringan personal nirkabel tingkat rendah seperti saklar, lampu nirkabel dengan lampu, alat pengukur listrik dengan inovasi in-home display atau IHD, serta perangkat-perangkat elektronik konsumen lainnya yang menggunakan jaringan radio jarak dekat dengan daya transfer data tingkat rendah. ZigBee beroperasi pada pita radio industri, ilmiah, dan medis, yakni sebesar 868 MHz di Eropa, 915 MHz di Amerika Serikat dan Australia, dan 2,4 GHz pada beberapa wilayah di seluruh dunia. Teknologi ini ditujukan untuk menghadirkan penggunaan yang lebih sederhana dan lebih murah dari WPAN lainnya seperti Bluetooth. Kegunaan protokol ZigBee digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan data dan konsumsi daya rendah, yang kemudian dapat digunakan untuk pengawasan dalam bidang industri, penginderaan, pengumpulan data dalam bidang medis, alarm peringatan kebakaran dan penyusup, building automation, home automation, dan lain sebagainya. ZigBee sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu ZigBee koordinator. Perangkat yang koordinatornya membentuk pangkal dari jaringan yang menjembataninya ke jaringan-jaringan lain. Tepatnya terdapat satu koordinator ZigBee pada tiap jaringan karena alat ini adalah alat yang menjalankan jaringan dari awal. Alat ini juga dapat menyimpan informasi mengenai jaringan, termasuk diantaranya pula bertindak sebagai
Jenis ZigBee yang kedua yaitu ZigBee router. Selain dari menjalankan fungsi aplikasi, ZR juga dapat bertindak sebagai perantara yang dapat menyampaikan data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Jenis yang ketiga yaitu ZigBee End Device atau ZID. Memiliki fungsi untuk menyampaikan pada parent mode baik koordinator maupun router, yang mana alat ini tidak dapat merelay data dari perangkat atau lainnya. ZID hanya membutuhkan memori dalam jumlah kecil, oleh karena itu produksinya dapat lebih murah dibandingkan dengan ZC dan ZR. Teknologi yang keempat yaitu infrared atau inframerah. Sumber dari inframerah adalah sinar matahari langsung. Di dalam sinar matahari ini terdapat 93 lumens per watt flux radian yang memiliki 3 gelombang cahaya. Yang pertama adalah cahaya ultraviolet sebesar 6%, kemudian ada cahaya tampak sebesar 46% dan inframerah sebesar 47%. Sumber inframerah juga bisa didapatkan dari cahaya lain seperti cahaya api atau pantulan jalan aspal yang terkena panas dan radiator kendaraan. Fungsi-fungsi infrared. Yang pertama, di bidang kesehatan, berfungsi untuk memicu molekul air dalam tubuh agar aktif. Sifatnya yang memiliki getaran bisa membuat molekul air pecah dan menghasilkan cairan untuk tubuh. Infrared juga dapat digunakan untuk meningkatkan metabolisme dan meningkatkan pH dalam tubuh. Yang kedua, di bidang industri, ada lampu yang memanfaatkan inframerah. Lampu ini adalah lampu yang kawat pijarnya memiliki suhu di atas kurang lebih 2500 derajat Kelvin. Umumnya, lampu merah ini digunakan untuk kebutuhan pemanasan di berbagai bidang industri. Yang ketiga yaitu di bidang kedokteran. Infrared dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendiagnosis medis dengan teknologi Near Infrared Spectroscopy atau NIRS untuk mengukur kadar oksigen dan gula darah dalam tubuh. Yang keempat, di bidang keruangan. Infrared dapat digunakan untuk memancarkan sinar infrared dari suatu tempat atau objek agar bisa mendapatkan foto infrared yang bisa dijadikan patokan dalam mengukur pancanaran panas di suatu tempat dalam objek tersebut. Jenis dan karakter infrared. Infrared dapat dikategorikan jenisnya berdasarkan jarak cahayanya. Berikut jenis-jenis infrared tersebut. Itu infrared jarak dekat. Jenis pertama adalah infrared jarak dekat. Infrared ini memiliki panjang gelombang 0,75 sampai 1,5. Contohnya adalah night scope, yakni alat untuk memperjelas pandangan saat malam hari. Yang kedua, infrared jarak menengah. Jenis ini memiliki panjang gelombang kurang lebih 1,5 sampai 10. Contohnya adalah sensor alarm. Yang ketiga, infrared jarak jauh. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang 10 sampai 100. Jenis alat yang memanfaatkan infrared jarak jauh adalah beberapa alat kesehatan. Karakteristik infrared yang pertama adalah cahayanya yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Yang kedua, sinarnya tidak dapat menembus objek yang tidak tebus pandang. Karakteristik lainnya adalah sumber cahayanya yang bisa didapatkan dari panas. Dan yang paling penting, inframerah memiliki panjang gelombang yang terbalik dengan suhu. Ketika suhu turun, maka panjang gelombang inframerah akan naik. Begitupun sebaliknya. Karakteristik lainnya dari inframerah adalah berpotensi diintervensi oleh cahaya matahari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak.